Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Sekarang kita mulai belajar, tapi sebelum belajar kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Coba silakan. Ya, berat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ibu absen dulu ya. Absen ya. Sekarang ketua kelas. Siapa temannya yang tidak hadir pada saat ini? Ini Bu. Nih, berarti temannya hadir semua ya? Ya Bu. Ya, tidak ada yang tidak sekolah, semuanya masuk. Ibu ucapkan terima kasih dan alhamdulillah. Ya. Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah. Sudah siap? Nah, kalau sudah siap, sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bagi kemarin sudah belajar tentang apa? Kerajaanku. Masih ingat pelajaran Kutai? Masih ingat pelajaran Kutai? Masih. Coba, siapa raja yang pernah memerintah kerajaan Kutai? Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Siapa? Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Iya, ada Raja Kudungga, Raja Aswawarman, dan Raja Mulawarman. Dari mana kita mengetahui bahwa adanya kerajaan, adanya raja pada kerajaan Kutai dari mana? Siapa yang bisa mana? Siapa yang bisa mana? Oh iya, bisa dengannya? Ditandai dengan prasasti. Iya, ditandai dengan adanya bukti seperti prasasti, ya. Jadi kita untuk mendapatkan, untuk menghasilkan ilmu kita harus belajar. Jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas untuk membaca, jangan malas-malas untuk belajar. Galilah ilmu setinggi langit. Ya, galilah ilmu setinggi langit. Ya, berarti kita mulai dari sekarang harus belajar, harus menuntut ilmu. Inilah bekal kita pada masa yang akan datang. Kita masa depan. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menganalisis kerajaan Tarumanegara. Yang kedua, menjelaskan kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, membuat laporan hasil diskusi. Dan yang keempat, kita melakukan diskusi kelompok, mempresentasikan hasil kerja diskusi. Ya. Sekarang kita bersama-sama untuk mengamati video yang ibu tayangkan di depan. Di sana, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan ibu beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindia.
negara. 2. Prasasti Jambu atau Prasasti Koleakan. Prasasti ini ditemukan di puncak Bukit Koleakan dan perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor, Desa Pasir Hitung, Kecamatan Lorinia. Prasasti ini menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta serta terdapat gambar kelapa. Atau coba siapa yang bisa melakukan menjawab apa yang telah kamu dapatkan di video tadi? Siapa yang bisa ngelakukan? Oh ya, Kita bisa mengetahui sejarah tentang kerajaan Tarumanegara, siapa saja raja yang pernah memerintah, kehidupan politiknya, ekonomi serta budaya dan kepercayaan kerajaan Tarumanegara. Dan kita bisa tahu dari mana sumber sejarah kerajaan Tarumanegara. iya, pintar. Ya, itu yang didapatkan oleh temannya tentang kerajaan Tarumanegara. Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa untuk menjawab tentang materi kita yang telah ditayangkan video tadi? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa katakan satu lagi? Cepat, cepat. Ya, cepat. Apa yang kamu dapatkan dari hasil tayangan video tentang kerajaan Tarumanegara? Saya dapat mengetahui 7 prasasti yang ada di kerajaan Tarumanegara dan tulisan Sanskerta yang ada dalam kerajaan Tarumanegara. Ya, pintar. Ya, itu yang didapatkan oleh temannya tentang kerajaan Tarumanegara. Kita akan membahas atau mendeskripsikan tentang kerajaan Tarumanegara berdasarkan kelompok masing-masing. Sekarang ibu bagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ya, sekarang bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Sekarang bentukkan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah bentuk kelompoknya? Ibu bagikan ini adalah tugas yang harus kamu lakukan, yang harus kamu selesaikan. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Bisa untuk melakukan diskusi kelompok selama 10 menit dalam mendeskripsikan kerajaan Tarumanegara, menjelaskan tentang kerajaan Tarumanegara. Bisa? Oh ini gambarnya. Oh ini gambarnya. Ya,
untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Assalamualaikum kami ucapkan kepada semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Tarumanegara. Saya sebagai moderator dan teman-teman saya dari sebagai pembawa materi atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan untuk teman-teman Safira Husjana Dewi dan Reni Dwi Mediana. Dan materi akan disampaikan oleh Safira Husjana Dewi. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang telah didiskusikan oleh kelompok kami tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat. Diperkirakan berdiri kurang lebih abad ke-5 Masehi. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Gunawarman. Ia memeluk agama Hindu dan penyembah Dewa Wisnu. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara berdasarkan 4 penemuannya, antara lain 1. Prasasti Ciaruteon atau Ciampea ditemukan di tepi sungai Ciaruteon, Bogor, dekat muaranya dengan Cisadane. Prasasti Pasir Jambu atau Holeangka ditemukan di daerah perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. 3. Prasasti Kebon Kopi terletak di Kampung Muara Hilir, Cibunggulang, Bogor. 4. Prasasti Pasir Awi terletak di Muara Ciater. 5. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. 6. Prasasti Cidangkiang atau Prasasti Lebak ditemukan di tepi sungai Cidangkiang, Kecamatan Munjul, Lebak, Banten. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Kehidupan politik di negara Tarumanegara di Kerajaan Tarumanegara ditandai oleh kekuasaan absolut raja sebagai penguasa tertinggi. Raja memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengadili perkara, memungut pajak, mengatur pemerintahan, dan memimpin perang. Baiklah, itu adalah materi yang telah dibahas oleh kelompok. Terima kasih. Baik, kami akan memberikan sesi tanya jawab, bukan sesi curhatan kami, karena kami akan memberi jawaban asli, bukan hanya halusinasi. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Mukti. Saya perwakilan dari kelompok 3, 4. Apa strukturnya Kerajaan Tarumanegara? Apa penyebab bentuknya? Kenapa nama saya Nova Sardan Yehuda, perwakilan dari kelompok 4, bertanya. Pertanyaan apa yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara? Baik, sekarang kenalkan, nama saya dari kelompok 5. Coba jelaskan tentang prasasti yang
Baik, selanjutnya kelompok 5 tentang bertanya tentang prasasti tubuh. Adalah Purnawarman. Prasasti ini berbentuk puisi manuskrip. Tulisannya diperankan pada sebuah batu bulat panjang secara mengikat. Baik, sudah cukup. Karena kami tadi sudah memulai, maka kami akan mengakhiri dengan satu lagi. Burung beo, burung cendrawasih yang ada di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu SPD sebagai guru sejarah kita. Ya, langsung saja sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita perkenalan dulu biar kenal. Lalu Bapak mengatakan nama saya dari rekan-rekan supaya makin saya. Oke, perkenalkan nama saya Sultan Aziz dan rekan saya Divisi Ananda. Perkenalkan nama saya Mas Arya Patesa. Perkenalkan nama saya Hadiah Andira Pratiwi. Oke, langsung saja setelah tadi sedikit perkenalan dari kami, langsung saja kita bahas mengenai pembahasan pertama. Saya serahkan kepada Ananda Marsha, kepada beliau yang kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan tentang kerajaan Tarumanegara. Di sini kami telah menganalisis tentang lokasi dan sumber sejarah Tarumanegara. Lokasi kerajaan Tarumanegara ini terletak di Sungai Citarum, Jawa Barat. Sejarah dari kerajaan Tarumanegara bersumber dari sejumlah prasasti yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Prasasti itu yaitu prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Cianjur, prasasti Ciarkeu, prasasti Muara Cianten, dan prasasti Jantung. Yang kedua, di sini kami menganalisis keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Pada zaman kerajaan Tarumanegara, kehidupan ekonomi masyarakat cenderung didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Dan yang ketiga, kami menganalisis keadaan masyarakat dalam kehidupan politik. Keadaan masyarakat dalam kehidupan politik dapat mempengaruhi keadaan. Yang pertama, partisipasi politik. Kedua, ketidakpuasan politik. Ketiga, polarisasi politik. Keempat, kebangsaan berserikat dan baik. Yang keempat, ini kami menganalisis tentang masa kejayaan kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, perdagangan dan ekonomi. Yang kedua, kebudayaan dan alam. Yang ketiga, politik dan pemerintahan. Yang keempat, arsitektur dan seni. Dan yang kelima, hubungan internasional. Yang kelima, kami menganalisis tentang kerusuhan kerajaan Tarumanegara. Kerusuhan kerajaan Tarumanegara pada abad ke-7 Masehi bisa dijelaskan dengan beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor serangan dan penaklukan. Yang kedua, perubahan politik dan sosial. Yang ketiga, perubahan agama dan budaya. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, bencana alam. Dan yang keenam, tekanan dari kerajaan lain. Itu
setelah tadi pembahasan materi dari Ananda Marsha, seperti biasa setiap ada presentasi pasti ada sesi tanya jawab. Kami membutuhkan 2 pertanyaan dari masing-masing kelompok. Kami persilahkan. Oke, silakan kelompok Elsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Janika. Saya perwakilan dari kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, tolong sebutkan 3 raja yang pernah memerintah di Kerajaan Tarumanegara selain Purnawarman. Oke, terima kasih kepada Ananda Elsi. Ada lagi satu kali lagi pertanyaan. Baik, Oke, silakan. beri jawaban dari kelompok 4. Apa isi dari prasasti Kuduropi? Dalam prasasti Kuduropi terdapat gambar tapakan gajah yang disamakan dengan gajah Airawata atau gajah kendaraan Dewa Wisnu. Sayangnya sebagian isi prasasti ini tidak terbaca. Sudah. Sudah, paham? Mungkin itu telah tadi yang bisa kami sampaikan. Atau untuk rumah mau bertanya? Sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Dari presentasi dari kami, jika ada kekurangan kami maafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hasil diskusinya tadi. Sudah? Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing dan nantikan dan kita sama-sama untuk menyimpulkan hasil diskusi kelompok yang telah dipresentasikan kawan-kawannya di depan tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang kerajaan Tarumanegara tadi? Yang diperkirakan berdiri sejak abad 5 bersama dengan Kutai. Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, siapa yang bisa? Ya, Nuri. Dari hasil belajar kita hari ini tentang materi kerajaan Tarumanegara, kita bisa mengetahui tentang sejarah kerajaan Tarumanegara, tentang kehidupan di kerajaan Tarumanegara, dan raja siapa saja yang pernah memerintah, kemudian peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berupa prasasti dan angka. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih telah dapat menyimpulkan. Berarti kamu sudah jelas tentang kerajaan Tarumanegara. Nah, disimpulkan oleh temannya tadi, berdirinya kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5 Masehi, yaitu di berdirinya kerajaan Tarumanegara itu di tepi sungai Jadi berdirinya kerajaan Tarumanegara itu berdiri di tepi sungai Citarum di daerah Jawa Barat. Kami ada raja Purnawarman yang pernah memerintah itu dia dari prasasti, yaitu prasasti kopi, kebun kopi, prasasti bumbu, prasasti jamur, prasasti tarwi, dan prasasti lebah. Ya, itu yang mengetahui tentang kerajaan Tarumanegara. Ya, dalam sistem ekonomi kerajaan Tarumanegara itu dilihat dari pertanian dan perdagangan. Ya, jadi masing-masing. Sekarang buka HP, soal kerjakan soal konten. Ya, ibu kasih waktu 5 menit. Ya, mulai dari sekarang kerjakan soal
Ya, terima kasih. Ini ada 5 orang yang sudah menjawab, yaitu Helian yang sudah, Sandy, Anita, dan Hoirunisa. Yang lainnya belum, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 3 menit lagi. Sudah, Bu. Nama Isnadi, terima kasih. Esti sudah menjawab. Lupia sudah menjawab. Hafizah sudah menjawab. Alhamdulillah ya, apa tuh jawabannya, hasil kerjanya sudah sangat memuaskan. Ya, sudah selesai? Sudah. Dengan pelajaran kita hari ini, bagaimana? Yang sebelah sana, bagaimana pelajaran kita tentang kerajaan Tarumanegara pada malam ini? Alhamdulillah. Bagaimana tentang materi yang Ibu tayangkan di video tadi, sudah jelas? Alhamdulillah, berarti sudah mengerti dan sudah jelas tentang kerajaan Tarumanegara. Ya. Untuk pelajaran yang akan kita lakukan, yaitu yang akan kita bahas pada minggu depan, yaitu tentang kerajaan Sriwijaya. Untuk tugas kamu di sana, yaitu mempresentasikan atau membuat resume tentang kerajaan Tarumanegara dengan membaca doa ketua kelas pimpin doanya. Ya, Pak. Untuk mengakhiri kegiatan belajar